Ya, selamat malam semuanya. Malam Kak. Malam. Kenalin, kita beberapa perwakilan dari Gerakan Suka Baca di Depok. Antara Depok dan Jambi nih, jauh. Ya kan? Dekat di hati kok Kak. Nah, malam ini kalau misalkan kakak-kakak sehat belum tahu, jadi kita ada program namanya MSG Podcast. Jadi kepanjangannya itu main sama GSB di podcast. Jadi nantinya obrolan ini akan kita olah untuk dipublikasikan di podcast dan di YouTube gitu. Jadi mengenalkan juga komunitas Sehat Jambi karena kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih tentang kondisi suku anak dalam di sana. Dan memang kita pada malam ini ngobrolin pendidikan. Jadi memang pendidikan di sana seperti apa kayak gitu. Nah sebelumnya kalau sebelum Sehat Jambi kenalan, GSB juga mau kenalan. Jadi GSB Gerakan Suka Baca, komunitas yang fokus di bidang literasi dan pendidikan anak, khususnya di Kota Depok. Di sini kebetulan Kak Afifinya sudah hadir. Mungkin sebelum Kak Afifi ngobrol-ngobrol sama kita, boleh Kak Ulum kita lihat video-video dari Sehat Jambi nih. Gitu. Untuk teman-teman GSB juga boleh diputerin dulu Kak. Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi bersama berkontribusi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus. Bisa nggak nyanyutin Akbar nanti? Anyutin Mbak Iwar. Sobat Eksplorasi Anak Jambi bersama berkontribusi. Yeay, itu tadi video dari Sehat Jambi. Mungkin beberapa teman-teman Sehat Jambi kangen kayaknya kegiatan-kegiatan kayak gitu kan. Udah lama selama pandemi nggak beraktivitas sama anak-anak. Ya, terus udah lama juga nggak turun ke lapangan mungkin karena ya keterbatasan situasi sekarang. Nah, langsung aja mungkin Kak Afifi boleh diceritain nih Kak, kok bisa tiba-tiba ada sebuah komunitas keren di Jambi gitu kan, apalagi udah langsung fokus dia ke suku anak dalam.
Mungkin bisa diceritain dulu Kak Vivi sejarahnya tuh kayak gimana sih latar belakang yang membuat akhirnya Sehat Jambi tuh ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas kan ya suaranya ya? Kedengeran jelas. Yeay. Jadi sebelum menjelaskan mengenai Sehat, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Afjati, biasa dipanggil Vivi. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komunitas Sehat Sobat Asuhan Anak Dalam Jambi. Mungkin teman-teman dari gerakan suka membaca bingung ya, Sehat itu apa? Jadi Sehat itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan, tapi kita concernnya itu ke suku anak dalam. Komunitas terpencil. Mungkin bingung nih, suku anak dalam itu apa sih? Jadi suku anak dalam itu adalah salah satu suku tertua yang ada di Indonesia. Kayak suku-suku di tempat lainnya, misalnya di Jawa Barat itu ada suku apa ya di Jawa Barat ya? Baduy. Terus juga di daerah Papua. Jadi, nah di Jambi itu juga ada namanya suku anak dalam. Jadi mereka ini bisa dibilang suku yang masih tinggal jauh di peradaban, masih di hutan, tengah hutan seperti itu. Boleh lanjut ke ini? Slide-nya ya? Ya. Nah, ini adalah sedikit profil saya mengenai latar belakang saya. Saat ini saya menjadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Wow, semangat Kak. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa lihat sini sekilas. Jadi lanjut ke komunitasnya. Berawal dibentuk tanggal 23 Maret 2017 sebagai salah satu bentuk kepedulian para pemuda-pemuda Jambi yang tergerak untuk kontribusi melihat kondisi suku anak dalam yang banyak terusir dari hutan. Jadi sebenarnya suku anak dalam itu udah lama banget ya. Tapi di tahun 2017 lah ada itu founder kita, Kak Reni Ayulandari dan Kak Mira. Jadi mereka ini memang mahasiswa waktu itu yang memang concern dan punya kepedulian tinggi. Makanya mereka mengajaklah teman-teman pemuda-pemudi Jambi lainnya untuk ikut gabung di komunitas ini, Sobat Asuhan Anak Dalam Jambi. Boleh lanjut? Nah, ini visi misinya. Teman-teman bisa lihat, jadi kita tuh lebih concernnya ke Kalistung, alias baca tulis hitung. Kita udah tahu karena mereka itu apa ya, tinggalnya di hutan, jadi mereka nggak punya akses lebih untuk membaca atau bahkan akses seperti kita yang muda sekarang punya gadget dan lainnya. Mereka itu bisa dibilang buta huruf, buta aksara. Mereka nggak tahu baca tulis hitung dan sebagainya. Jadi intinya visi kita tuh mengeksplorasi minat dan bakat di bidang pendidikan. Jadi lagi-lagi kita tuh concernnya itu di bidang pendidikan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk concern di bidang-bidang lainnya. Jadi nanti teman-teman bakal lihat nih, kita juga ngapain aja sih di Sehat selain di bidang pendidikan. Gitu. Boleh lanjut? Nah, nih gambaran umum. Jadi saat itu punya beberapa desa binaan. Sekarang ada 3, kalau kemarin ada 4 sih. Yang pertama di Desa Moromeda. Desa Moromeda ini terletak di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Terus juga ada Desa Skaladi, ini di Kabupaten Muaro Jambi. Dan yang terakhir ada Desa Kotoboyo, ini di Kabupaten Batanghari. Sebelumnya juga ada nih, kita kerjasama waktu itu sama Pertamina EP, itu sempat membina juga di Desa Bajubang. Desa Bajubang itu salah satu kabupaten juga di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari. Oke, jadi karena kerjasamanya sudah berakhir, jadi kita concern ke 3 desa itu. Nah, untuk Desa Skaladi, teman-teman bisa lihat ini gambarannya. Jadi kalau misalnya bisa kita kategorikan ya, saya kategorikan suku anak dalam itu 3 yang kita kategorikan. Yang pertama itu primitif, yang kedua itu peralihan dari primitif ke modern, yang terakhir itu adalah udah lumayan modern. Jadi yang pertama itu primitif, yang kedua itu peralihan, yang terakhir itu udah lumayan modern lah, mereka udah tinggal menetap dan sebagainya. Jadi untuk pembinaan Skaladi ini, Desa Skaladi ini kita kategorikan yang paling modern dibandingin desa-desa binaan Sehat lainnya. Kenapa? Karena di Desa Skaladi ini tuh mereka udah tinggal di rumah menetap, terus mereka juga udah berbaju, walaupun ada yang nggak sekolah kayak gitu. Ini adalah potret-potret dari kegiatan yang memang kita lakukan.
Terus ada pembinaan Kotoboyo. Jadi emang awalnya waktu malah pertama kali itu kita membina itu di Desa Skaladi dan Desa Kotoboyo. Pertama kali itu di Desa Skaladi sih. Jadi Desa Skaladi itu di Kabupaten Muaro Jambi dan jaraknya pun paling dekat dari sini, dari kota. Sekitar 1,5 jam kita bisa menempuh dengan jalan darat ke Desa Skaladi. Dulu itu kita belajarnya itu di musola atau bahkan di luar peraturan sekolah. Musola, terus juga ada pondok-pondokan punya warga setempat, jadi kita alih fungsikan, kita pinjam untuk belajar. Jadi belajarnya itu lebih ke apa ya, Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi kita pembinaannya itu ke 1 minggu sekali untuk di Desa Skaladi. Nah selanjutnya di Kotoboyo. Nah Kotoboyo ini adalah salah satu desa binaan yang bisa dibilang kita kategorikan ke primitif, karena mereka itu belum punya agama, mereka masih nomaden. Mereka kadang pakai baju, kadang enggak, ya. Jadi bisa dibilang primitif karena ya kondisi mereka ya, seperti itu. Dan juga akses ke sana itu paling susah dibandingin tempat-tempat lainnya. Contohnya saya lihat di sini makan waktu sampai 6 sampai 7 jam, dan juga nggak bisa balik hari, karena ketika kita balik hari waktu yang ada itu sempit banget karena jauh. Jadi ngecamp di situ, relawan-relawan kita bawa tenda, bawa hal-hal lainnya, ngecamp di situ sekitar 2 hari 3 hari baru pulang. Nah untuk Desa Pembinaan Kotoboyo ini adalah salah satu tempat yang bisa dibilang karakteristik yang masih primitif dengan budaya masih kuat. Jadi mereka masih memegang teguh budaya, terus juga masih ada yang namanya denda-denda adat, kain dan sebagainya. Jadi ini karena emang jauh dan akses yang luar biasa sulit, jadi mereka ini bisa dibilang suku anak dalam yang kurang terjamah sama hal-hal modern saat ini, seperti itu. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman relawan lainnya. Jadi kita kan sharing ya. Jadi saya bakal membuka aja. Nah selanjutnya ini pembinaan Meda. Nah Meda ini adalah desa binaan yang bisa dibilang cukup baru ya, paling baru dibandingin desa-desa binaan lainnya. Jadi ini tuh terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya di Kecamatan Bayu Lincir, Musi Banyu. Nah, ini itu desa yang cukup unik karena kita akses ke sana itu punya 2 jalur. Pertama jalur darat, terus dilanjutkan dengan jalur air. Karena memang bisa dibilang mereka ini masyarakat pesisir sungai, tapi kawasan eks-hutan gambut. Gitu. Jadi butuh dua jalur. Dan mereka ini awalnya memang awalnya juga masih agak-agak nomaden gitulah ya, kayak sebulan keluar sini, tapi kita juga kerjasama sama salah satu CSR perusahaan. Akhirnya mereka ini diberi hunian di mana mereka itu diberikan rumah-rumah yang berdekatan satu sama lainnya. Kalau dulu tuh jarak antara rumah dan lamarannya itu jauh, jadi bisa dibilang mereka ini udah lumayan lah ya peralihan antara primitif ke modern, gitu. Dan mereka ini juga itu jadi yang mengajar baca tulis hitung, dan alhamdulillah saat ini ada 9 binaan pendidikan setara SMP. Jadi waktu itu sama sekali mereka nggak sekolah, kita ada pendapatan yang bagus, jadi kita sekolahkan mereka di Kota Jambi dan tinggal di Kota Jambi saat ini. Dan saat ini juga ada 2 rancangan 2 anak yang bakalan kita ikutin paket selanjutnya. Nah, ini seperti yang udah dijelasin tadi, kita walaupun concernnya ke pendidikan, tapi nggak serta-merta kita hanya pendidikan, tapi banyak lagi hal-hal lainnya yang kita yang kita galakan lah. Inilah divisi-divisi. Ada divisi fundraising, ada divisi kesehatan lingkungan, ada
impact digital kayak gitu. Nah, program-program sehat ini bisa dilihat teman-teman di situ pendidikan itu yang tadi program Kalistung alias baca tulis hitung yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada anak-anak desa binaan. Jadi ini adalah salah satu program-program dasar. Contohnya program Kalistung ini di semua tempat sih, di tempat-tempat yang memang contohnya Fotoboyo, karena mereka belum bisa diikutin paket A, jadi memang harus dari awal sekali pengenalan apa, 3 itu apa, bahkan untuk menulis nama mereka aja mereka nggak tahu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh fotonya Maiwal yang dia belajar gimana sih cara nulis namanya sendiri kayak gitu. Jadi ini program awalan sebelum si anak-anak itu kita ikutin paket A. Nah, setelah mereka dirasa cukup dan dirasa mampu, setelah kita beri pendampingan, terus juga kita beri pembelajaran, dirasa cukup dan mampu, kita ikutkan paket A, namanya program paket A. Jadi program yang bisa dibilang program lanjutan dari program Kalistung tadi. Dan pastinya program paket ini kita juga kerjasama sih sama beberapa instansi, contohnya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Nanti SKB itu adalah tempat yang biasanya mengadakan ujian paket, seperti itu. Jadi setelah ujian paket, mereka keluar ijazah paket A, dinilai kalau hasilnya bagus dan memang mereka layak, kita ajukan untuk sekolah formal di Kota Jambi, tepatnya waktu itu untuk tingkat SMP. Oke. Nah, ini program lanjutan paket A, Uma Nadira. Nah, yang tadi dijelasin anak-anak, 9 orang anak yang memang kita ikutin paket A, terus juga anak-anak yang lolos dan hasilnya baik, kita sekolahkan di Jambi. Nah, bingung kan? Di Jambi mereka tinggal di mana? Mereka tinggal sama siapa? Nah, ini adalah namanya Uma Nadira. Jadi, bentuk keluaran setelah anak-anak lulus program penyetaraan paket A tadi, pendirian sebuah rumah asuh. Jadi alhamdulillah memang saat itu banyak sekali orang-orang yang membantu, banyak sekali orang-orang baik yang memang kita aja sampai speechless kok bisa ya ada orang baik yang tiba-tiba menghibahkan rumahnya untuk ditinggali oleh 9 orang anak ini. Jadi rumah asuh ini adalah rumah hibah dari salah satu donatur waktu itu menghibahkan rumahnya ke salah satu komunitas, namanya Komunitas Gerakan Infak Beras. Jadi komunitas itu mencari nih siapa nih yang kira-kira cocok untuk ditempatin untuk rumah ini. Nah, akhirnya siapa yang mendapat kesempatan untuk menempati rumah ini. Nah, selanjutnya selain Uma Nadira ada juga lembar impian. Di lembar impian ini program eventual ya, bisa jadi kayak setahun sekali, 2 kali setahun. Jadi kita memperkenalkan tentang profesi, kita mendatangkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang untuk terjun langsung ke lapangan untuk menceritakan tentang profesi mereka seperti apa sih yang harus dilakukan biar bisa mendapatkan profesi seperti mereka, tugas-tugas mereka di masyarakat apa, dan fungsi-fungsi mereka di masyarakat apa. Tujuannya adalah biar anak-anak suka anak dalam itu tahu, wah ternyata ada loh profesi seperti ini, ada loh hal-hal yang memang mereka nggak tahu sebelumnya, dan mereka jadi termotivasi untuk menjadi orang-orang yang punya berbagai macam profesi seperti tadi gitu. Kalau tadi divisi pendidikan ya, nah saat ini dilanjut sama divisi fundraising. Mungkin teman-teman bingung nih, wah dari mana nih saya bisa dapat uang, bisa dapat bantuan untuk menjalankan segala macam jenis program yang ada. Yang pastinya di divisi fundraising pertama kita garage sale, yaitu kegiatan penggalangan dana untuk ngumpulin pakaian layak pakai melalui donatur, dan nanti kita biasanya jual di CFD atau Car Free Day setiap hari Minggu pagi. Dan hasilnya ini uang-uang itu bakalan kita gunakan untuk program-program sehat. Terus juga ada Jumat Berkah. Jadi kayak program setiap hari Jumat kita ngadain donasi online nih untuk apapun itu. Mau itu sembako, mau itu pakaian, mau itu fresh money, dan yang pastinya dana-dana atau bahkan bantuan itu kita gunakan untuk suku anak dalam gitu. Terus juga merchandise, kita jual merchandise itu ada
pin, ada mug, ada tote bag, ada banyak pokoknya yang biasa kita jual ke orang-orang. Nantinya 100% keuntungannya untuk balik lagi untuk sehat gitu, untuk charity. Terus celengan sehat. Nah, celengan sehat ini adalah bentuk celengan yang biasa kita antar ke berbagai macam instansi. Jadi nggak harus yang banyak-banyak, mungkin sehari 500 atau sehari 1000 nggak masalah sih. Nanti ketika dirasa untuk sudah cukup, kita ambil lagi gitu loh. Jadi kayak kerjasama sama instansi-instansi atau bahkan tempat-tempat yang bisa kita beri atau bisa celengan itu terkumpul gitu. Nah, udah dari divisi fundraising itu adalah pundi-pundinya sehat mencari uang selain dari donatur. Ada namanya divisi kesehatan dan lingkungan. Kenapa ada divisi kesehatan dan lingkungan? Kenapa sih banyak divisi selain di divisi pendidikan? Toh sehat kan konsernya ke pendidikan. Yang pastinya nggak cuman pendidikan aja, karena kita yakin, kita percaya semua hal itu tuh nggak bisa cuma satu pendidikan, tapi semuanya itu harus selaras. Salah satunya dengan kesehatan dan lingkungan. Kita beri edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Jadi kegiatan ini kayak apa ya, untuk nimbulin kesadaran anak-anak suku anak dalam binaan sehat untuk hidup bersih dan sehat. Contohnya kayak mencuci tangan pakai sabun atau bahkan mandi pakai sabun, menggosok gigi, sama pembuatan tong sampah atau berbunga dari barang bekas. Karena waktu itu ada kejadian lucu ya sih sebenarnya. Salah satu kegiatan, mungkin sini belum tertulis, ada namanya kegiatan pesiar. Jadi ada beberapa kali anak-anak ini kita ajak keluar untuk melihat, maksudnya keluar dalam artian ke kota, dari tempat mereka itu ke kota. Jadi adaptasi tentang apa aja sih yang ada di kota. Jadi kita ajak ke berbagai tempat yang ada di kota. Contohnya ke museum, ke taman rimba, ke kebun binatang, terus ke tempat-tempat ke kantor polisi, ke dokter gigi, ke pemadam kebakaran. Jadi untuk memperkenalkan mereka ternyata di kota itu seperti ini loh kehidupannya. Jadi biar mereka itu nggak ngalamin yang namanya shock culture gitu loh, nggak ngalamin shock ketika mereka ada di Jambi. Dan yang lucunya adalah waktu mereka ke Jambi, jadi nginep di salah satu tempat ya, di sekretariat atau di tempat juga. Jadi waktu itu mereka itu bawa sendal. Waktu itu udah biasa pakai sendal sih. Kita awalnya mereka nggak pakai sendal. Jadi karena ke kota kita pakai sendal dan sebagainya. Waktu ke kamar mandi, mereka itu langsung sendalnya itu dimasukin ke dalam bak mandi, dan mandinya tuh nggak pakai apa-apa, nggak pakai sabun, nggak pakai sikat gigi, karena mereka nggak tahu sama sekali. Kayak nyemplung aja, karena mungkin anak-anak itu terbiasa langsung kayak nyebur gitu lah. Jadi perlunya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, bahkan mulai dari hal-hal yang sederhana gitu loh. Kalau mandi tuh pakai sabun, kalau gosok harus ada namanya gosok gigi, pakai pasta gigi, pakai sikat gigi. Jadi hal-hal sederhana itu sih sebenarnya yang harus kita edukasi ke mereka, dari mulai hal-hal yang sederhana itu gitu loh. Karena memang ternyata mereka tuh nggak tahu sama sekali. Orang tuanya juga nggak tahu, kenapa orang tuanya nggak ngasih tahu gitu loh. Jadi kita mulailah dari anak-anaknya, kita mulai pendampingan, kita mulai edukasi dari anak-anaknya, nanti baru ke orang tuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari perilaku hidup bersih dan sehat ini ke pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat serta vitamin. Jadi ini adalah salah satu kegiatan rutin sebulan sekali dari tim kesehatan lingkungan di Desa Moromeda, Desa Sekaladi, terus juga pernah di Desa Kotoboyo waktu itu, tentang ukuran tinggi, berat badan, terus juga kesehatan mereka, terus keluhan mereka ini selama ini apa aja sih kayak gitu tentang penyakit. Walaupun kita tahu mereka itu punya obat-obat tradisional yang sangat-sangat ampuh di diri mereka kayak gitu. Tapi ada kalanya ketika mereka nggak bisa, mereka bilang nih, Bu, pusing nih minta obat kayak gitu. Ketika memang mereka minta, ya kita bakalan kasih apa sih kira-kira cocok kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi di Desa Sekaladi. Bisa dilihat mereka ini udah lumayan modern, bahkan ini yang ketiga ya, yang ketiga, kategori yang ketiga yang udah modern, karena mereka udah gabung sama orang-orang transmigran. Mereka udah ada yang sekolah, ada yang
nggak sekolah, jadi kayak gitu. Jadi mereka udah berbaur sama masyarakat trans, mereka juga udah tinggalnya menetap di satu tempat, walaupun rumahnya belum permanen ya, alias masih semi permanen kayak gitu. Tapi mereka udah tahu, udah mengerti lah, mereka juga sudah tercatat dalam catatan sipil, mereka udah punya akte, intinya mereka ini udah lumayan lah ya, udah lumayan mengenal, walaupun tinggalnya masih harus masuk ke dalam kayak gitu. Ini yang paling paling modern lah kalau bisa dibilang, kalau kita kategorikan. Nah, yang dokumentasi Kotoboyo ini, desa Kotoboyo ini adalah desa yang bisa dibilang yang paling primitif, karena ya tadi belum punya agama, mereka juga makannya itu ada pantangan ya, mereka nggak bisa makan ayam dan masih makan yang gitu, makan babi dan sebagainya. Terus juga jarak tempuhnya jauh dan ya mereka tinggal dalam terbuka kayak gitu. Ketika masih berpindah satu tempat ke tempat lainnya. Ketika ada yang meninggal, mereka berpindah tempat lainnya. Ketika ada yang sakit, mereka berpindah. Masih kental dengan adat-adat istiadat dan masih masih memegang teguh lah adat istiadat, masih upacara-upacara dan sebagainya masih mereka lakukan. Seperti itu. Jadi yang terakhir ini, Desa Moramoda ini adalah kita bilang desa peralihan. Karena mereka udah mulai berbaju, mereka udah mengerti tentang agama, walaupun ada yang belum tercatat dalam catatan sipil, tapi lambat laun lah kita kerjasama juga sama CSR perusahaan untuk mengurus catatan sipil mereka. Jadi ini adalah desa, bisa dibilang desa peralihan gitu. Nah, ini Wandadira tadi, anak-anak yang kita sekolahkan atas bantuan juga dari CSR perusahaan sekolah di Kota Jambi. Mereka saat ini kelas 2, awalnya 8 orang anak, saat ini ada 1 orang lagi, jadi totalnya 9 orang anak yang bersekolah kelas 2 di Kota Jambi, MTS. Nah, ini divisi fundraising, ini adalah pejuang subuh bisa dibilang, karena untuk ngetek tempat gerai itu subuh-subuh, pagi-pagi pokoknya ya. Jadi berjualan dan sebagainya. Nanti 100% keuntungannya untuk sehat lagi kayak gitu, operasional sehat. Nah, ini casling, banyak sih kegiatan-kegiatannya, dari cuci tangan, gosok gigi, terus juga buat tong sampah. Oke, ini alamat sekretariatnya. Jadi bilang kita punya sekretariat. Oke, nah ini project yang waktu itu sudah tutup ya, kita lakuin. Salah satu bentuk dari project fundraising juga. Jadi kita buat campaign untuk upload foto, terus menggunakan pensil. Judulnya Satu Harapan untuk Si Buta Aksara. Kita kerjasama juga sama campaign.com. Jadi ketika satu upload foto itu sama dengan mereka donasi Rp5.000. Nantinya bakalan untuk operasional sehat, kayak gitu. Oke, cukup kayaknya. Oke, wah, aku tercengang mendengar presentasinya. Pertama, program-programnya tuh keren banget, terus divisinya tuh rapih banget, Kak. Dan sebenarnya aku mau nanya sih, karena kan itu tadi ada 3 kategori kan. Dia primitif banget, terus peralihan, satu lagi apa Kak? Oh? Modern ya, bisa dibilang. Nah, aku kalau misalkan ngomongin Jambi, aku inget banget sama film Sekolah Rimba kan. Yes. Nah, di film itu saat ada ibaratnya orang baru datang ke adatnya mereka, itu kan kayak ada suatu adat yang harus ditaati gitu. Karena kan gak bisa sembarangan kan. Nah, aku penasaran nih, Sehat itu awalnya gimana sih kok bisa mendekat ke masyarakat bahkan sampai yang primitif banget? Apakah memang kerja sama dengan pihak-pihak di sana atau memang sendiri nih gitu untuk masuk ke masyarakat adatnya? Karena kan itu biasanya kalau di film Sekolah Rimba ya yang aku ingat, dia kayak bawa syarat misalkan mau ke sana tuh kayak ada pertukaran itu sembako atau apa gitu ya Kak. Nah, untuk pertukaran apa? Sembako atau apa ya Kak? Dia
Ada adat-adat kayak gitunya. Nah, sehat itu awalnya gimana sih Kak bisa masuk dengan 3 kategori itu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang suku anak dalam, kita nggak bisa mengkategorikan sama semuanya ya. Contohnya ibaratnya desa binaan ini sama desa binaan ini tuh karakteristiknya berbeda. Jadi mungkin orang bilangnya di luar suku anak dalam itu adalah suku anak dalam yang nggak berbaju sama sekali, mereka nggak punya agama, mereka nggak ini. Padahal kalau kita lihat lagi, suku anak dalam di satu kabupaten, di satu daerah itu berbeda karakteristiknya dengan kabupaten lain. Jadi beda nih karakteristiknya desa binaan satu dan desa binaan lain. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan sama. Dan yang pasti cara pendekatannya tuh berbeda juga, tergantung karakteristik dari masyarakat desa tersebut, kayak gitu. Nah mungkin yang Mbak nonton itu lebih ke desa Kotoboyo. Jadi emang kalau saya ke Kotoboyo kita emang bawa sembako sih, bisa dibilang pancingan sebenarnya, bawa bawa rokok mungkin ya, mungkin biar biar orang tuanya atau bahkan mengizinkanlah anak-anaknya untuk ikut bisa belajar gitu. Emang awal-awal itu sulit sih waktu pertama kali kita masuk, karena dilatar belakangi dengan hal-hal yang pernah terjadi ke mereka sebelumnya. Contohnya mungkin nonton juga sih di sekolah rimba mereka ditipu dan sebagainya ya kan. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi memang di desa itu gitu loh. Mereka disuruh cap jari, cap jempol dan sebagainya, padahal hutan mereka diambil, dan itu benar terjadi kayak gitu. Nah, cara mensiasatinya adalah benar awalnya kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung nih kami dari sehat mau mengajar anak-anak, enggak dong, pasti itu Anda siapa, kamu siapa mengajarin gitu loh, emangnya siapa sih mengajarin, emang orang hebat gitu mengajarin kita gitu, kayak gitu. Jadi emang banyak sih hal-hal yang emang kita harus lakuin awal-awal pendekatan dulu. Bahkan kita datang itu nggak cuma sehat sendiri, tapi kita waktu itu datang sama Ustadz Hatta, mereka itu adalah pembina suku anak dalam. Bisa dibilang ada pembina suku anak dalam di situ. Terus juga kita harus ngomong dulu sama Pak Warisnya, ibaratnya orang yang dituakan lah di suku kelompok itu gitu loh. Kita harus bilang dulu sama temengungnya maksud datang, tujuan itu apa dan sebagainya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung datang mau ngajar, enggak sih. Jadi pasti banyak prosesnya panjang, pendekatannya panjang, bahkan nggak jarang kita dapat penolakan dari orang tua yang nggak ingin anaknya belajar, ingin anaknya bekerja aja kayak gitu. Ya ngapain lah kayak gitu di desa-desa binaan lain. Jadi pendekatan kita di desa binaan 1, 2, 3 itu berbeda kayak gitu. Oke, berarti kebayang sih tantangannya keren banget sih kayak itu yang ke Kotoboyo itu. Aku juga penasaran, apakah memang sehat ini fokusnya untuk relawannya itu basis Jambi gitu? Apakah kalau misalkan relawan di luar Jambi itu bisa ikut juga? Oke, jadi sebenarnya mau ngejelasin sedikit sih, menggarisbawahi kalau kontribusi itu nggak harus benar langsung. Mungkin orang-orang mikirnya, pengen kontribusi tapi nggak bisa nih karena nggak stay di Jambi. Satu hal yang ingin di highlight adalah kontribusi nggak harus turun kok. Banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan untuk kontribusi. Caranya dengan hal-hal sederhana, dengan men-share informasi ke teman-teman tentang suku anak dalam ini ternyata ada loh. Suku anak dalam itu harus kita perhatikan karena mereka itu saudara kita. Waktu itu pernah ikut pelatihan, jadi tentang tentang hak anak gitu ya, tentang hak anak. Jadi ketika kita ketika kita ibaratnya mereka itu adalah orang yang emang jauh gitu loh dari peradaban. Mereka juga nggak bisa mengakses informasi. Mereka bahkan nggak tahu nih hak-hak mereka itu sebagai warga negara apa sih kayak gitu. Nah kita yang tahu hak-hak kita dan hak-hak mereka, jangan sampai kita malah masa bodoh, malah kita diam-diam aja gitu loh. Sama aja dengan kita menzalimi mereka kan, kita menzalimi saudara kita sendiri. Dan banyak orang nih yang bilang mereka itu karena nggak mandi, karena nggak ini dan sebagainya. Bahkan dulu itu bilangnya suku kubu dalam artian ya kubu kayak gitu loh. Makanya sekarang udah nggak digunain lagi kubu, jadi lebih ke suku anak dalam karena itu kasar kok suku kubu kayak gitu. Kasar berarti. Jadi kenapa sih orang selalu menganggap mereka itu sebelah mata? Toh kita diberikan Tuhan tuh 2 mata loh.
Iya. gitu. Jadi itu sih pendekatan ke satu desa binaan dan desa binaan lainnya itu beda, tergantung karakteristik dari merekanya sendiri kayak gitu. Oke, berarti tapi kalau misalkan untuk yang ke lapangan memang itu maksudnya relawan-relawan dari sana ya Kak ya? Karena kan dari Jakarta terus ke Jambi gitu, kayak agak Iya sih, jadi emang waktu open recruitment kita lebih orang yang domisilinya Jambi gitu, karena biar mempermudah mereka juga mobilitasnya, takutnya malah terbebani sama relawan-relawan yang jauh dan sebagainya gitu. Jadi kontribusi nggak harus datang langsung, dengan men-share informasi aja itu salah satu bentuk kontribusi. Dengan kita lagi open donation, men-share informasi open donation itu salah satu bentuk kontribusi gitu. Iya betul. Nah kemarin sebenarnya GSB tuh pengen kesana kan tanggal 3. Kita udah beli tiket pesawat Kak, tapi karena PSBB kan di Jakarta cancel dan ya udah deh takutnya malah membawa virus macam-macam karena kasihan. Nah di situasi pandemi kayak gini pasti kan nemuin hambatan nih Kak, apalagi kan kalau bisa dibilang Sehat sama GSB sama-sama lapangan nih. Maksudnya kita ada kegiatan tatap muka kan, belajar gitu. Nah, dari Sehat sendiri, hambatan selain itu apakah ada lagi Kak? Dari relawannya atau apanya gitu. Terus solusinya tuh kayak gimana sih selama pandemi ini? Oke, jadi cara mensiasatinya atau bahkan emang banyak sih program-program yang sangat-sangat tertunda akibat pandemi, karena emang pandemi merubah segalanya, tapi kita syukuri aja karena selalu banyak hikmah sih dari setiap ujian, dari setiap pandemi yang ada. Jadi yang pasti yang terhambat adalah pembinaan. Biasa kita pembinaan seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita sama sekali nggak pembinaan, karena emang kita takut nih malah kitanya yang membawa ke mereka yang rentan. Kitanya, kalau kita enak nih di Jambi, di kota, kita bisa mencari pertolongan ke rumah sakit, ke puskesmas dekat rumah mereka. Susah kan, mereka tengah hutan, gimana cara mencari pertolongan, mereka nggak mengerti tentang pandemi apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Jadi memang salah satu caranya adalah dengan kita stop dulu nih pembinaan. Kita cari cara lain untuk mengganti pembinaan itu dengan pelatihan kapasitas relawan. Jadi unsurnya sekarang itu ke relawan, peningkatan kapasitas relawan. Waktu itu pernah juga tentang pelatihan sama founder kita, terus juga sama mantan wakil Sehat, Kak Putri sama Kak Reni. Banyak sih sebenarnya yang lebih ke peningkatan kapasitas diri relawan. Intinya kita mumpung ada waktu nih ya, ada waktu karena kita nggak turun, jadi kenapa kita nggak ningkatin kapasitas relawan aja. Nanti setelah insya Allah pandemi berakhir, apa yang kita beri, apa yang kita dapetin dari peningkatan kapasitas ini bisa digunakan maksimal saat turun lapangan nanti, seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan pembinaannya memang kan stop dulu. Kalau di fundraising dan lain-lainnya, divisinya masih tetap jalan Kak kegiatannya? Kemarin kesehatan lingkungan kita baru aja buat hand sanitizer. Oh ya. Jadi kita nggak ngelakuin pembinaan, tapi kita antar aja kayak gitu. Meminimalisir kontak yang erat antara relawan dan suku anak dalam dan anak-anak binaan kita. Tapi untuk desa binaan itu kita ada 2 relawan yang emang live in di situ, cuma tinggal, tapi tetap kegiatan programnya tetap lanjut walaupun pandemi. Biasanya kan kalau untuk desa Muara itu 10 orang biasanya 2 minggu sekali, kayak gitu kan, seminggu sekali. Kalau ini kan memang ada dari awal, jadi yang masuk itu adalah 2 relawan yang emang live in aja kayak gitu. Tapi tetap pembelajaran dan persiapan program paket A tetap berlangsung walaupun di tengah pandemi kayak gitu. Nah untuk di Rumah Nadira, anak-anak yang sekolah, ini kan sekolah online. Jadi tetap mereka kita masih bisa untuk ningkatin lah di situ kayak gitu, pembinaannya di situ. Jadi yang Kota Boyo yang salah sekali kayaknya sulit nih kayak gitu karena jauh dan sebagainya. Jadi kita ke desa Muara di Rumah Nadira yang di Skaladi juga waktu itu nganter
hand sanitizer kayak gitu. Jadi divisi kesehatan lingkungan masih bergerak tapi sesuai dengan konteks yang ada, yaitu pandemi buat hand sanitizer. Terus di fundraising kita masih jualan, kita masih open dan sebagainya, pendonasi. Terus juga selain jual-jual itu kita jual madu dari desa binaan itu. Oh, dari hasil desa binaannya dijual lagi dari site. Jadi keuntungannya untuk operasional pembinaan nanti kayak gitu atau pembinaan lainnya. Jadi masih sih sebenarnya walaupun di luar terlihat pasif, sebenarnya kita ada loh yang kita lakuin kayak gitu. Walaupun nggak turun lapangan. Jadi banyak kontribusi nggak harus turun lapangan kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita kan tadi aku ngedenger penjelasannya sampai keberlanjutan tuh Kak, sampai diurusin paket A-nya, terus bahkan ada yang SMP kan, udah kelas 2 gitu. Nah, sekarang kondisinya kan sekolahnya online semua. Apakah semuanya itu dapat akses internet atau ada beberapa daerah yang terhambat juga Kak pembelajarannya? Oke, yang untuk sekolah paket A itu kan kita sekolahin di Jambi, di kota Jambi, di Masuk Nadira. Jadi yang pastinya mereka nggak hambat sih, karena memang mereka sekolahnya di kota. Di kota di Masuk itu. Jadi belajarnya dari situ. Mereka nggak pulang ke tempat mereka karena mereka masih sekolah gitu. Walaupun sekolahnya online tapi tetap di kota Jambi. Oh, jadi memang di satu tempat di kotanya ya Kak ya? Di Masuk itu. Oke, berarti kalau misalkan untuk yang paket A itu ada berapa Kak sekarang totalnya? Sekarang ada 9 anak yang sekolah di kota Jambi. Terus persiapan ada 2 orang anak lagi yang mau kita paket A lagi. Persiapan. Nah, kalau misalkan tadi ada yang terakhir aku sempat dengar mau ngebantu mereka di pencatatan sipil ya Kak ya? Nah, itu memang tidak terdata atau gimana Kak? Enggak, mereka nggak terdaftar. Bahkan bisa dibilang mereka itu kan memang tidak terjamah sama hal-hal yang seperti itu. Pemerintahan lahir aja, nggak ada bidan, nggak ada pencatatan lahir tanggal berapa. Bahkan mereka aja lupa tanggal lahirnya kapan sih. Nikah kalau kita nikah di KUA ya, nikah ada buku nikahnya, mereka nggak punya kayak gitu. Oh, tapi mereka semua ada namanya Kak? Maksudnya kan? Ada namanya, punya nama, tapi tanggal lahirnya lupa ingat kayak gitu. Bahkan ada yang nggak tahu tentang tanggal lahirnya, tahunnya berapa. Jadi suka ngira-ngira sih sebenarnya. Aduh, menarik banget nih. Sebenarnya pengen banget, tapi masih tidak bisa. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya juga, boleh lewat kolom chat atau langsung di unmute aja, atau dari relawan sehat nih boleh. Yang mau sharing juga boleh banget nih teman-teman. Atau sharing ini aja kali ya, perasaannya nggak bisa turun ke lapangan, pastinya banyak sih. Semangatnya beda tuh Kak, antara sebelum pandemi sama setelah pandemi. Lagi sekarang event online tuh banyak dan mungkin orang udah bosan kali ya 7 bulan online terus gitu kan. Mungkin boleh nih selain Kak Afifi dari teman-teman yang lain boleh ditunjuk aja kali Kak, mungkin mereka malu-malu. Oke, ada siapa aja nih ya? Boleh nih, Koko, kayaknya lagi yang paling semangat. Oh, paling semangat. Semangat sih dari tadi kayaknya. Silakan Kak Koko, boleh cerita-cerita Kak pengalamannya selama pandemi nggak bisa pembinaan gimana tuh Kak? Gila, jahat tapi sumpah Bi. Ini sharing pengalaman sama nggak bisa pandemi ya? Nggak bisa pembinaan Kak, bukan nggak bisa pandemi. Mampus kamu, jelasin kau, mampus kau. Salpok sama semuanya. Salah, kau bilang aku suruh Koko. Tadi kemarin gimana ya? Yang biasa tiap bulan selalu masuk, selalu semua anak-anak itu yang gimana ya? Pas masuk tuh memang sih awalnya agak gimana, setelah 1
malam di sana. Soal saya kan kebagian sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Rifku Maulana Al-Fajri. Dari mana gitu Kak? Oh ya, kalau dari divisi saya dari divisi Desa Binaan Kotoboyo. Berarti yang paling primitif ya Kak ya? Iya. Nah, Itu yang ngomong juga primitif tuh Kak. Ini sharing yang di dalam atau selama nggak bisa pembinaan aja Mbak? Perbedaannya aja sih Kak, maksudnya kan pasti Asal jangan masalah hati weh kok. suara Baik, suara Jadi- motor kok, baik. sebelum Motor aku. pandemi kan masih bisa dibinakan turun langsung ke lapangan. Nah selama pandemi itu kan nggak bisa. Jadi kan rasanya apalagi sekarang kan pembinaannya online semuanya. Iya sih. Gimana ya? Perasaan tuh agak sedikit kecewa sih. Kemarin sempat waktu awal-awal pandemi sekitar 3 bulan atau berapa bulan gitu setelah pandemi itu kan ada tempat new normal. Itu kami dari tim Kotoboyo itu pertama kali itu sempat inisiatif sih, pingin masuk sendiri, istilahnya nggak bawa nama saya, cuman pingin ketemu anak-anak lagi gitu. Apalagi kita kan ada pembina kita yang di sana, itu namanya Pak Waris. Itu sempat menghubungi juga, kapan kalian masuk lagi katanya. Anak-anak udah banyak yang kangen katanya. Itu sempat pingin masuk nih, cuman setelah dipikir-pikir akhirnya malah kita yang di luar ini malah bawa masuk virus ke dalam. Sedikit kecewa sih. Sampai akhirnya kemarin baru 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya ada pembina kita tuh yang di sana kayak di Jambi ada pelatihan atau apa gitu untuk masalah tempat tinggal di sana, hak tanah suku anak dalam. Nah jadi sempat cerita-cerita rupanya anak di situ sudah banyak yang kangen, kapan lagi masuk gitu. Udah banyak yang berubah lah katanya. Cuman kebiasaan yang di sana anak-anaknya masih seperti biasa sih, masih sedikit. Mungkin kalau dibandingkan anak-anak yang di luar suku anak dalam sedikit agak gimana ya? Agresif mungkin ya. Sedikit agak barbar gitu. Jadi Agak ya, total di sana semuanya ada berapa Kak di Kotoboyo-nya sendiri? apanya yang ada berapa? Total anaknya? Kalau total gimana ya? Kalau total anaknya itu nggak bisa mastiin gitu Mbak berapa. Soalnya setiap kali pembinaan karena apalagi Kotoboyo itu kan anak dalamnya itu nomaden, masih pindah-pindah. Jadi kita setiap pembinaan itu nggak pernah fix berapa anak. Oke. Cuma setiap pembinaan minimal itu biasanya sekitar 8 sampai 10 lah itu minimal. Minimalnya Cuman 8. pernah waktu kapan itu ya 8 sampai 10 anak. Soalnya kadang tuh kita sebelum ke sana kan mereka itu rumahnya masih jauh-jauh. Kadang kita udah ke sana semalam, udah sampai sore ke sana, udah diri tenda, udah prepare semuanya. Kita masih harus jemput mereka lagi. Dan itu jemputnya itu lumayan jauh gitu. Mungkin kalau takaran mereka bilang dekat gitu. Iya. Menurut kita yang pernah ke sana, ke tempat tinggal mereka, ya Allah, jauh banget pokoknya. Apalagi harus masuk hutan, bawa anak, yang giring-giring anak itu kan ke tempat kita ngecamp, itu jauh banget gitu. Ya, Berapa kisaran lama anak tuh itu, Kak? Biasa, maksudnya jauhnya, apalagi kan kalau di Depok, di Jakarta gitu, jauh, gak setimpal gitu sama yang di sana. Maksudnya jauhnya kita tuh mungkin dekatnya kalian. enggak juga Kak. Gimana ya? Kalau menurut mereka itu jauh, salah ya. Mungkin karena kondisi jalannya ya yang bikin Bahasa kami Jambi kok. jauh. Kondisi jalan itu agak susah gitu, mungkin karena hutan gitu kan, jadi rasanya tuh dekat, cuma mungkin dekat mereka itu sekitar palingan berapa ya, hampir 500 meter atau 1 kilo gitu lewat. Berarti medan menuju ke sana atau treknya itu lumayan nantang ya Kak? Maksudnya lewat hutan yang mungkin pernah di video bukan sih? Yang sampai jatuh apa motornya kalau nggak salah aku pernah lihat. Oh ya, itu Kotoboyo. Medannya itu gimana ya? Apalagi kalau untuk musim kemarau mungkin agak enak. Cuman kalau udah musim hujan itu dipastikan nggak bakal bisa masuk.
kalaupun bisa masuk palingan nggak bisa keluar lagi kalau sudah di dalam. Kan biasanya pernah tuh kejadian tuh udah di dalam hujan, Iya. dan itu nunggu sampai sore lagi, nunggu udah tanah kering. Karena memang medannya itu yang bahaya. Mobil itu nggak bisa sebarang mobil, palingan seperti mobil-mobil yang double gardan seperti Strada, yang itu yang bisa masuk. Oh, jadi mobil-mobil yang biasa itu nggak bisa ya Kak ya? Nggak bisa. Oke deh, ada lagi Kak yang mau di-sharing? Apa lagi sharingnya? Pikiran apa Baby? Lagi yang sharing mungkin dari yang lain nih. Tadi kan Kotoboyo, terus yang di jalan. yang Kotoboyo tadi udah, terus mungkin yang pernah lihat nih, boleh di-share. Oh ini katanya Kak Camelia mau nanya, boleh Kak Camelia? Mikrofonnya dinyalain. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Camelia. Aku dari salah satu relawan dari Gerakan Suka Baca juga. Aku mau tanya nih, khusus buat tadi namanya siapa ya yang tadi tuh? Koko. Yang username Kak Koko ya. Nah, aku penasaran. Kan dari Seed Jambi ini ada 3 divisi ya tadi, pembagian pengajarannya, pembinaannya. Ada yang primitif, peralihan, dan satu lagi tuh apa ya? Tadi lupa aku. Nah, itu tuh mereka dibagi secara struktural. Kamu diposisikan di sini nih, kamu diposisikan di sini nih, apa secara sukarela. Nah, yang kedua Yang kedua tuh aku lebih kepo sama cara ngajak awal mulanya sih Kak ke anak-anaknya. Soalnya aku lihat kan di situ mereka kan tadinya belum kenal sama yang namanya pendidikan seperti kita ya, formal kayak gitu. Nah, itu gimana cara motivasinya buat mereka sehingga kalau dilihat ya semakin mereka makin kesini makin antusias gitu, makin bagus, dan itu gila sih, keren banget gitu. Terima kasih. Udah itu aja. Aduh, suaranya. Oke, izin menjawab Mbak ya. Siapa Kak Camelia Regista? Oke. Itu kalau kan pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Gimana pembagiannya ya? Kita kan ada 3 desa binaan itu. Yang pertama itu Skaladi, kedua Medak, dan yang ketiga Kotoboyo. Nah itu yang untuk Skaladi itu udah semi-semi modern karena sudah ada rumah. Cuman aksesnya aja yang ke sana yang sedikit agak sulit. Kemudian yang kedua itu Medak. Medak itu juga sudah hampir semi-semi modern juga. Sudah ada, karena kita ada dapat bantuan dari Pertamina IP untuk pembangunan rumah dan sebagainya. Cuman aksesnya ke sana aja yang nggak bisa pakai motor, itu harus pakai, kalau di sini istilahnya cangam, atau mungkin bisa dibilang seperti perahu-perahu ketek gitu. Masuknya yang agak susah. Nah, dan yang ketiga itu Kotoboyo, itu desa binaan saya yang bisa dibilang pertama kali saya ke sana itu sangat primitif. Nah, itu kalau pembagiannya gimana? Sebenarnya itu nggak ada ditunjuk atau apa. Cuman ketika kita open recruitment, itu ada, kalau saya dulu tuh ada, bukan pertanyaan ya, ada pembagian siapa saja yang bisa menginap atau nggak menginap. Nah, saya kemarin itu karena saya hobi-hobi traveling juga gitu, sambil jalan-jalan, hobi jauh-jauh lah gitu. Nah, jadi saya ikut ke bagian yang bisa menginap. Nah, karena saya bisa menginap, jadi saya diarahkan ke desa binaan Kotoboyo. Karena menimbang Kotoboyo itu yang pertama itu jauh, nggak memungkinkan untuk pulang hari. Dalam 1 hari itu langsung pulang, nggak memungkinkan. Jadi harus, mau tak mau harus menginap dulu. Nah, terus apalagi yang untuk Kotoboyo itu desa binaannya gimana ya? Karena apa ya? Karena belum pernah ada orang luar yang ke sana,
dibilang belum pernah, sudah pernah sih, cuman masih belum antusias sama orang luar. Jadi dulu pertama kali masuk itu sangat gimana ya? Jangankan untuk keluar, kita kan pertama kali ke sana pakai mobil. Itu jangankan untuk keluar dari mobil, untuk lihat masuk ke sana aja kami udah takut karena posisinya gimana ya? Mereka nggak ada pakaian satupun, baik itu cewek maupun cowok. Jadi ya nampak gitu, mungkin bisa dibilang sedikit agak bugil. Bukan sedikit agak bugil, memang bugil. Jadi apalagi kami nggak ngerti bahasanya waktu pertama kali. Habis itu gaya bahasanya itu gimana ya? Sedikit agak ngegas mungkin kalau bisa. Agak mungkin kalau kita di luar bilang mereka marah-marah, padahal sebenarnya itu bukan marah. Itu memang bahasa mereka. Mungkin karena kebiasaan mereka rumahnya jauh, jadi kalau setiap ngomong itu agak keras-keras. Nah, jadi itu bikin kami yang pertama kali masuk itu agak ngeri sih. Kita pertama kali masuk itu diarahin harus sopan santun, jangan meludah, jangan tutup hidung, jangan tutup mulut, jangan mengambil gambar baik video atau foto tanpa izin sampai setelah pembina kami itu yaitu Pak Waris itu mengizinkan untuk foto atau video. Apa aja? Ya memang sedikit agak horor sih yang di Desa Kutubuyuh kalau pertama kali sih, cuman setelah lanjut udah beberapa kali pembinaan akhirnya mereka open sendiri. Itu gimana ya? Pertama kali ke sana itu sebenarnya kami belum ada pembinaan baik itu mengajar atau apa. Kami ke sana itu pertama kali itu ngambil simpati suku anak dalamnya dulu dengan cara bawa open donasi. Kemarin kita bawa berapa ya? Ubi sekitar 200 kilo atau berapa ya? Pokoknya sekitar 4 karung besar gitu. Ubi kayu, habis itu bawa jajan-jajanan untuk anak-anaknya supaya mereka mau diajak berbaur sama kita. Cara menarik simpatinya itu yaitu pertama kali itu cuman bawa gimana ya, makan makanan, jajan-jajanan, snack, roti-rotian gitu. Nah untuk pertama kali ke sana yaitu cuman bawa makanan aja sih. Soalnya kami belum berani kontak langsung, belum berani ngobrol. Habis itu apalagi bahasa mereka nggak bisa kami mengerti, sangat-sangat tidak bisa dimengerti. Habis itu apa lagi ya? Apa ya? Saya bingung ya. Gimana ya? Setelah malam pertama itu baru ngobrol-ngobrol sama Pak Waris sama Ustadz Hatta, itu mereka jelasin kalau di sini nih nggak bisa sembarangan, apalagi kita tidur di hutan itu nggak bisa sembarangan. Gimana ya? Nggak ada aman-amannya gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak, Pak? Soalnya bingung ngomong-ngomong. Oke, Kak Camel, ada yang mau ditambahin lagi? Berarti mungkin dari tadi pemaparan Kak, siapa tadi namanya, Kak Koko ya? Itu Kotoboyo berarti luar biasa ya, maksudnya tantangannya tuh syaratnya pun banyak banget gitu, kayak hukum adatnya nggak boleh ambil gambar lah, nggak boleh tutup hidung, maksudnya kenapa ya Kak? Aku penasaran deh. Nggak boleh tutup hidung sama tutup mulut ya? Oh iya Mbak, itu nggak boleh karena kenapa Kak? dianggap tidak sopan. Soalnya kan gimana ya, bau mereka itu iya. sopan santun gitu. Berarti tadi dari pertanyaan Kak Kamel itu kan gimana sih struktural atau sukarelawan? Berarti di awalnya itu memang ada pilihan bersedia menginap atau tidak. Nah dari situ itu nanti di breakdown berdasarkan kesediaan relawannya. Kak Kamel ada mau ditambahin lagi? Pertanyaannya tadi gimana ya? Mengkategorikan ya menjadi 3 desa. Gimana tuh dibagi-bagi? Bisa mengkategorikan kenapa bisa desa ini jadi kita bilangnya primitif kayak gitu. Oh bukan Kak, jadi Kak Kamel nengengnya kan relawan nih, ketika daftar gimana caranya mereka akhirnya ditempatin di Kotoboyo, gimana gitu. Ini menghilang sepertinya. Enggak, aku ada di sini. Oh ada, silakan Kak ditanggapi. Bantu jawab Kak. Oh iya, silakan boleh Kak Putri.
Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lutfia Nurfat. Iya, ini lagi barengan sama putrinya. Namanya Putri soalnya. Halo Kak Lutfia. Iya, Kak. Jadi mau bantu jawab untuk bagaimana caranya anggota itu bisa ditempatkan di masing-masing desa binaan. Jadi pas opreknya tuh Kak, pas pembukaannya itu kan kita ngisi Google Form. Jadi kita pakai Google Form kayak gitu. Nah, di situ tuh banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah yang salah satunya tuh apakah kita relawan itu bisa minat atau tidak. Lalu yang keduanya tuh kayak seleksi alam sih Kak, kayak apakah relawannya kuat, apakah relawannya bisa ada motor, ada kendaraan, terus tuh dari fisiknya juga dilihat kan. Kalau misalnya dari relawannya yang nggak sanggup, nah nanti itu dialihkan ke desa binaan yang lain. Ya, karena kan perjalanannya cukup jauh nih Kak. Jadi itu tergantung relawannya lagi mau atau enggak nginap, bisa atau enggaknya gitu. Itu kalau aku nginapnya kan ingin menambah itu minggu ya Kak ya? Gimana Kak? Putus-putus sebenarnya. Kalau misalkan untuk waktu menginapnya itu biasanya berapa lama Kak? Kalau menginapnya biasanya ya paling lama itu 2 malam. 2 malam, oke. Iya Kak. Oke. Gimana Kak Camel? Ada yang mau ditambahin lagi? Atau tadi ada pertanyaan lagi? Apa ya? Aku tuh kadang-kadang kalau di komunitas kadang suka banyak ngeluhnya ya Kak ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah ini aku ngeliat si Jambi jadi termotivasi sendiri gitu ya, betapa hebatnya mereka gitu menyusuri pelosok gitu. Kira-kira suka nggak sih kalian tuh di sini kakak-kakak mengeluh gitu kayak ya udahlah pada akhirnya kayak mau menyerah, tapi apa ya, punya motivasi tersendiri nggak yang bisa bikin kuat sampai ada di titik ini gitu loh. Kadang-kadang kan namanya komunitas gitu, kadang miskom dan lain-lain seperti itu Kak. Boleh aku tunjukkan ke Kak Afifi ya? Siapa ya? Iya Kak Afifi. Jadi pertanyaannya gimana sih cara membangkitin semangat ya? Atau gimana tadi? Cara motivasi diri Kak, misalkan kita udah namanya komunitas kan, kita ada aduh capek banget nih, mau nyerah aja deh gitu. Terus akhirnya tuh kalian tetap ngejalanin itu gimana tuh Kak? Oke. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang memang sering banget dialamin sih, walaupun sekarang ini masih ada, ibaratnya masih standby, tapi kita pernah ngerasain itu. Jujur pasti sering ngerasain, aduh capek sih sebenarnya, aduh pasti ini dan sebagainya. Tapi balik lagi, niat awal kita tuh apa sih kayak gitu. Kadang kita berpikir nggak sih, kita ini hidup di dunia sementara, dan pengennya buat apa sih selama kita di dunia. Karena saya percaya sih sekarang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sedikit nih ya, maksudnya ketika kita berkontribusi sehat dan kita lakukan itu sedikit, seenggaknya bisalah bermanfaat. Jadi diri saya itu hidup di dunia itu adalah seenggaknya sedikit aja bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Dan yang pastinya banyak juga teman-teman yang bilang, sih ngapain sih kamu masih aja ngurusin itu, coba deh urusin diri sendiri, berarti kayak gitu. Balik lagi kayak kalau nggak kita pemuda Jambi itu siapa lagi kayak gitu loh. Kita yang emang sangat-sangat sering bertemu, berinteraksi dengan mereka, ibaratnya mereka itu adalah satu kawasan dengan kita, saudara eratnya kita lah, karena kita tinggal di Jambi, pemuda di Jambi, dan kita yang punya akses lebih gitu dibandingin orang-orang di luar sana. Ya kenapa enggak gitu loh, kapan lagi kan, selama masih ada umur, selama masih ada kesempatan, ya nggak ada salahnya kita untuk berkontribusi atau kita sedikitlah bermanfaat bagi saudara-saudara kita kayak gitu. Balik lagi, orang-orang sering nih
ngelihat mereka tuh dengan sebelah mata. Satu hal yang selalu saya ingat, ketika kita diberi Tuhan dua mata, kenapa kita selalu memandang mereka sebelah mata gitu. Wow. Jadi Kak, boleh jawab ya? kenapa Kak? Boleh jawab versi aku motivasi ya? Boleh, semuanya boleh. Jadi alasan boleh banget. Kenapa masih perlu sehat? Bahkan mungkin bikin malah bisa dibilang apa sih yang didapat dari sehat? Boleh nih semua teman-teman yang masih stay. Aku juga mau tahu tuh jawaban kalian kenapa masih ada di sehat. Asli pengen penasaran banget. Ayo silakan Kalau satu-satu aku ya, semuanya. kalau versi aku ya, pertama kali gabung set di tahun 2017 itu sih agak gimana sih, karena berpikir ngapain sih kesukaan anak dalam, tempat yang paling identik dengan horornya, dengan gimana ya, kalau kita salah-salah itu nggak bisa keluar lagi sekali masuk, gimana ya, motivasinya itu ketika kita setelah masuk situ ngajar anak-anak tuh yang awalnya mereka takut sampai akhirnya mereka tuh antusias banget gitu, sampai akhirnya mereka nggak pengen kita pulang lagi. Itu sih motivasinya, apalagi ketika kita sudah ngajar anak-anaknya kan, tiba-tiba orang tuanya nggak bisa kita ikut belajar, minta diajar baca juga. Itu sih Kak, apalagi ketika kita masuk khususnya Kotoboyo itu kan karena kita nginap bermalam, jadi solidaritas antar anggotanya itu sangat erat gitu. Apalagi kalau kadang tuh malam-malam kita kan, pokoknya setiap pembinaan itu selalu bawa ubi. Jadi kadang malam-malam itu kita hidupi api unggun sambil bakar ubi, sambil cerita-cerita sama apa tuh namanya, suku anak dalamnya, orang tuanya yang ada jagain kita. Nah itu sih yang bikin motivasi saya lagi. Cerita-cerita gimana ya, yang belum pernah kita dengar tentang gimana sih awal mula suku anak dalam itu ada di sana, gimana aja kebiasaan mereka sehari-hari. Itu sih yang bikin saya pengen masuk lagi gitu. Jadi orang mereka antusias. Jadi orang sana beko. Aku rindu kau juga beko. Anjay. Malah rindu aku. Aku masih di jalan tadi. Jadi kayak kebanggaan tersendiri ya Kak, maksudnya ngedampingin anak-anak yang awalnya mungkin kayak bisa apa-apa, terus akhirnya didampingin mereka jadi bisa apa-apa gitu, seneng aja. Dan itu sih yang bikin kami sama mungkin ada motivasi kalian yang tersendiri. Kal katanya kamu nambahi Kal. Yang lain semuanya nggak apa-apa loh, Kak Vivi juga mau tahu loh. Oke Kak, mungkin saya boleh menambahkan, izin boleh? Boleh, semuanya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cikal Yudhistira Liasa, biasa dipanggil Cikal sama teman-teman. Hai Mbak. Hai teman-teman semua, anggota sahabat Kotoboyo. Kebetulan rata-rata di sini adalah teman-teman Kotoboyo. Kebetulan saya juga dari salah satu squad Kotoboyo, itu sebutan untuk desa binaan kami gitu. Sebenarnya memang tidak ada klasifikasi. Kotoboyo barbar. Sebenarnya tidak ada klasifikasi antara masing-masing desa, tetapi kami saling menjalin ikatan, menjalin kekeluargaan sesama pembinaan, karena memang satu, kami yang turun, maksudnya turun membersamai anak-anak, yang mengajar anak-anak. Kedua, akan terus bertemu ketika rapat, ketika pembinaan. Tentunya ketika emang nama kami keluar pada jadwal ini, tentunya kami tidak gagap lagi kan, gitu kan. Jadi kami selalu berkomunikasi. Nah, tadi juga kebetulan teman-teman Kotoboyo itu adalah teman-teman yang dia tidak, orang-orangnya itu orang-orang kuat. Maksudnya memang dari awal itu kan memang udah dikasih tahu, sudah diinformasikan pada saat open recruitment bahwasanya di desa ini adalah desa yang menginap, memakan waktu perjalanan 5-7 jam naik motor gitu kan. Tentunya itu ada suatu hal yang kalau yang belum biasa itu pasti nggak mau kan gitu kan. Jadi memang orang-orang di sana emang udah mau dan udah
harus konsekuensinya tuh udah tahu gitu. Nah, saya mau cerita sedikit ketika memang anak-anak Kutuboyo mau pembinaan. Nanti saya mungkin akan cerita ketiga desa binaan. Kebetulan saya adalah HR di pembinaannya Sehat. Jadi mungkin saya akan cerita. Mungkin yang pertama itu adalah Kutuboyo. Kebetulan saya adalah Kutuboyo, Desa Binaan Kutuboyo. Jadi pada proses sebelum keberangkatan itu memang kami mempersiapkan secara matang, mulai dari media pembelajaran, apa yang akan diajarkan, strategi apa yang diajarkan. Setelah itu siapa-siapa aja petugasnya ketika menghadapi anak-anak, tentunya itu memang udah kami ringkas dalam sebuah panitiaan kan, walaupun panitiaan kecil-kecilan. Jadi ada yang memang khusus masak untuk relawan, ada yang khusus mengajar, ada yang khusus kayak privat gitu kan untuk anak-anak. Nah, jadi pada proses itu memang persiapan. Nah, ketika memang waktu di sana itu memang kami udah porsinya udah ada nih, rancangannya udah ada. Jadi kami tinggal turun langsung. Ketika itu kan makan waktu 5-7 jam. Ketika sampai itu pun kami tidak istirahat dong. Jadi memang kami langsung pertama mengurusi anak-anak. Anak-anak kan memang udah bersiap ketika kami sampai di sana, karena memang kami udah beberapa kali ke sana. Jadi ketika kami memang pengen ke sana lagi, itu memang sudah diberitahu oleh Pak Waris tadi. Itu adalah salah satu ketua adat, bisa dikatakan ketua adat atau ketua dari SAD. Jadi orang-orang luar komunikasinya ke SAD melalui Bapak itu. Jadi kami ngajar, istirahatnya malam. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan kerja keras teman-teman, tapi mungkin kalau kami nganggapnya itu adalah sebuah kenyamanan, Mbak. Bukan sebuah capek, tidak ada rasa capek. Bonus kami ketika kami mengajarkan anak-anak, kami mengajak anak-anak bermain, mengajak mereka untuk membaca, menulis, tulis, itu sebuag bonus untuk kami, senyuman mereka gitu. Makanya yang banyak makanya salah satu teman di tag di chat tadi nyaman gitu kan. Pertama karena memang orang-orangnya, kedua karena memang persiapan, ketiga karena memang anak-anaknya udah bisa diatur. Karena sebenarnya saya terima kasih kepada yang memang udah duluan, seperti founder Karenia Yulandari, itu memang udah pertama duluan ke sana kan. Proses mengajaknya tentu sangat panjang dan tentunya memang susah ketika ke sana pertama kali. Kami hanya dapat enaknya aja waktu ini gitu. Memang ke sana itu makan waktu 5-7 jam menginap dan pulangnya begitu juga. Bahkan kalau kami sampai ke kota itu malam lagi. Pas malam kami harus evaluasi lagi. Itu cerita yang mungkin capek sih memang, tapi kalau anak-anak Kutuboyo itu tidak capek gitu. Nah itu kalau dari Kutuboyo, Mbak, mungkin maaf saya bercerita panjang, mungkin cerita-cerita juga sama kakak-kakak yang mungkin belum tahu atau pengen tahu gitu. Selanjutnya itu adalah Desa Moromeda. Desa Moromeda itu lebih tepatnya itu di Provinsi Sumatera Selatan, tapi lebih dekat berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kalau makan waktu itu 1,5 jam sampai dengan 3 jam kalau tidak ada kendala gitu kan. Perjalanan ke sana pun berbeda juga. Pertama kami menggunakan darat, kedua air. Nah darat kita biasa teman-teman itu pakai motor, sepeda, roda 2. Setelah itu sampai sana 1 jam lagi menuju tempatnya itu menggunakan cangap atau ketek tadi yang sesuai dengan katakan Bang Koko. Nah di sana juga kebetulan alhamdulillah sudah enak mengajar karena di sana udah ada tempat untuk mengajar, sarananya juga udah lumayan. Jadi anak-anak itu juga sudah diajarkan bahkan sama relawan yang memang tinggal di sana atau living di sana. Itu 2 orang, 1 minggu ngajar, 1 minggu pulang, 1 minggu ngajar, 1 minggu pulang gitu. Itu yang untuk 2 relawan. Nah biasanya kalau memang tidak pandemi ini, itu adalah
1 minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk relawan yang memang dijadwalkan untuk sana. Nah, jadi proses pengajarannya dan jenjangnya, kurikulum, bahkan kami sendiri membuat kurikulum untuk masing-masing desa binaan. Tentunya berbeda. Kecerdasan anak-anaknya dari Skaladi, Kutuboyo, dan Meda itu memang berbeda. Alhamdulillahnya yang Meda ini sudah lumayan agak tinggi, maksudnya kecerdasannya udah lumayan lah, karena kan mereka sudah ada yang tinggal relawan yang tinggal yang live in, dan mereka bahkan sudah ada yang paket, sudah ada yang sekolah di Jambi gitu. Nah, kalau untuk Skaladi itu di Jambi 1,5 jam sampai ke sana. Nah, kebetulan juga di Skaladi alhamdulillah memang kita dapat sarana dan prasarana dari sponsor, dari orang-orang lain gitu kan. Salah satunya di tempat belajar itu enak. Sekarang ada pendopo untuk mengajar anak-anak. Nah, kalau yang di sana Skaladi pun memang yang seperti ceritakan teman-teman, itu bangunannya emang udah permanen. Ada beberapa yang permanen, ada yang beberapa semi permanen. Proses pengajarannya juga berbeda kan, udah saya bicarakan tadi, sesuai dengan kurikulum. Dan kebetulan kalau klasifikasi anak-anak di Skaladi itu udah menengah. Nah, cuma sebenarnya mereka udah bisa untuk ikut paketkan, tetapi memang karena ada beberapa hal yang memang dipikirkan, ada beberapa hal memang kendala yang mungkin tidak bisa kami ajak mereka untuk paket di Jambi atau ikut paket A dan sekolah di Jambi. Nah, itu Mbak. Jadi memang proses pengajaran memang berbeda-beda. Saya selaku yang mungkin menaungi 3 desa ini, memang saya tekankan untuk teman-teman itu adalah teman-teman di sini adalah relawan. Tentunya tidak dibayar. Salah satunya bayaran teman-teman itu adalah rasa tenang, rasa senang dari diri teman-teman masing-masing gitu kan. Dan jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk mengajar dengan ikhlas, dengan hati, dan juga tentunya dengan persiapan seperti media, strategi itu memang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang untuk mengajar gitu, Mbak. Terima kasih, mungkin itu cerita singkat sih. Kalau mau dicerita panjang bisa 1,5 hari. Oh, enggak. Keren. 1,5 hari. Keren banget. Sangat-sangat memberi energi positif untuk mungkin ada yang mau share lagi nih, 1 orang lagi mungkin ya, karena Semoga saja. 1 lagi siapa? Dari yang perempuan nggak ada nih. Iya, tadi Via. Ayu, boleh Ayu Kinanti. Ayo Kak Ayu. Iya, dari Kosling. Atau Risma, Ulfi. Kak ya. Nggak usah sok-sok malu-malu. Gak apa-apa. Atau siapa lagi, 1 lagi mungkin yang share. Nih katanya Kak F, E-nya 2. Kak V. Oh, Kak V. Silakan Kak V. Yang mana itu Kak V? Aduh, Vera bu. Udah nggak ada lagi yang share. Modus. Mainan lama ini. Oke, kayaknya masih pada malu-malu. Mungkin sekaligus menutup perbincangan kita, kayaknya nanti bisa nih Kak, kita bikin sesi kedua, mungkin ada temanya apa, terus Boleh banget. Boleh banget nih, kayaknya tadi, beneran deh, aku kagum banget, maksudnya serapih itu strukturnya, kayak GSB harus belajar banyak deh sama Sehat. Kita juga belajar, sama-sama belajar pastinya.
Ntar Iya. kita Makanya sharing Jambi. satu sama lain ya. Saling Iya kan, belajar, nanti saling belajar. kalau misalkan udah nggak pandemi pasti kesana kok gitu. Tungguin ke Jambi. Padahal udah pesan tiket. Ya, udah pasti. Ya, perawangan. Nah Kak, mungkin karena kita jauh, GSB mungkin bisa bantunya lagi. Kan kemarin kita udah donasi alat tulis dan Wah, makasih banyak ya atas kirimannya GSB. adanya aja ya Kak. Nah, lebih dari cukup. Terima kasih Banyak. ya, sama-sama. Terus kalau misalkan mau donasi yang lain, mungkin kalau kayak uang tunai gitu bisa diinformasiin Kak. Mungkin nanti teman-teman kita bisa info juga. Oke, jadi untuk donasi uang tunai boleh banget langsung ke rekeningnya Sehat. Kita punya rekening pribadi, rekening komunitas maksudnya. Untuk nomor rekeningnya bisa langsung cek di bio Instagramnya Sehat. Di situ ya. Atau mungkin ada event-event terdekat yang bisa diikuti relawan Depok gitu Kak? Event terdekat apa ya? Belum ya? Belum sih kayaknya. Belum. Kalau misalnya kita kolaborasi sama komunitas lain atau kita open umum, boleh nanti kita bakalan ajak juga GSB untuk ikutan kayak gitu. Oke, siap. Nanti berarti kita kayaknya bisa kolaborasi selanjutnya karena relawan nih. Relawannya juga kayak seru-seru nih. Benar. Mungkin kalau kemarin kan antar project ya donasi. Nah, ini mungkin kayaknya antar relawan boleh karena udah ada yang paling semangat. Koko paling semangat pokoknya. Pertukaran relawan nggak? Pertukaran relawan. Waduh, Boleh deh. Dirimu. Kita tukar kunci juga nggak apa-apa. waduh. Udah lama nggak pembinaan begini nih Kak. Oke. Karena waktunya udah habis juga, nggak terasa, udah jam 9. Mungkin Kak Ulum yang bersembunyi sebagai operator GSB, kita tutup dengan foto bersama kali ya Kak ya. Oh ya, nanti kita izin nanti konten ini akan kita share ke YouTube sama podcastnya GSB karena sekaligus mengenalkan juga Sehat dan Suku Anak Dalam gitu. Ya. So ganteng kau. Dan semuanya nggak sih Kak, kita ada slogan nih kan, ada ini, jadi kita bilang Sobat Aspirasi Anak Dalam Jambi, ntar rame-rame sama berkontribusi. Anak-anak GSB juga boleh ikutan. Bersama berkontribusi. Yes. Oh, boleh banget. Oke, siapa komandonya? Cici lah. Oke. Kak Ulum Boleh di-open dulu nih, dibuka dulu kameranya. Boleh nggak sih bisa di-videoin nggak sih? Ini nanti di-record. Ini nanti di-record. Screen-nya di-record atau suaranya aja? Kau nggak usah nak bergaya-gaya kok. Iya sih ya, Kak Ulum ya. Mungkin Kak Ulum bisa bersuara. Iya, Kak Ulum gimana? Oh, video juga. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Silakan. Mohon maaf, Pak Koko banyak banget Pak Koko. Siapa yang berposisi kameranya? Benar posisi. Kamera. Oke. Aku dua kamera. Sudah. Story lah. Story. Oke, bentar. Gas. Aku mau lihat mbak-mbaknya. Udah? Bangki. Mau. Emang kayak Ada orang lagi dalam itu. gimana? Udah sehat semua. Hai Abang. Ini Abang ululmulu.com. Kak Ulum. Udah ya? Udah mulai ya? Oh iya. Kak Kamel, Kak Koko, Kak Ayu belum. Kak Koko udah.
Iya, aku 2 kamera. Nah, banyak tingkah kau. Banyak tingkah. Untuk aku kayaknya nggak bisa on cam deh. Kakaknya bisa on cam deh. Takut sama Kak Koko kayaknya. Oke. Enggak gigit kok. Ih, kok tuh. Oke, Kak Ulum udah ya? Jilat dikit aja. Kasih komandonya. Tadi aku lupa, bentar maaf. Nanti kalau saya dibilang sobat eksplorasi anak dalam Jambi bersama berkontribusi. Oke, siap. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sobat eksplorasi anak dalam Jambi bersama berkontribusi. Salah atau Kak? Oke, ulang lagi tuh enggak? Ulang lagi ya? Ulang Kak, ulang. Tadi nggak kompak. Oke. Ini nggak delay kan? Oke. Sobat eksplorasi anak dalam Jambi Bersama Yeay. ini babak. Foto bareng dulu. Gimana kalau lambangnya sehat? Ada nggak? Nggak. S. Oh, S. Oke, huruf S ya. Iya. Oke. Gimana? Gimana nih? Ayo Kak Koko jangan bikin story terus. Huruf S Kak, huruf S. Oh, dua kamera jadi storing suaranya. Oke, gaya bebek. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Sehat. Ya, makasih juga untuk gue sama teman-teman semua. Semoga kedepannya semuanya tetap terjaga ya antara saya sama Gesu. Nanti kita buat event selanjutnya lagi. Iya, tunggu. Makasih. Jamba kalau jadi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih teman-teman saya juga. Kok glowing? Kok glowingan itu center kau center muka kau glowingan. Wih, orang digelap. See you.